Karena kita tahu sendiri, Minotaur punya motivation roar ketika dalam keadaan dia rage itu bakal melakukan heal up dalam waktu detik. Semua damage yang masuk pun akan di-convert menjadi heal. Dan dia kan ngarepin dari Akai berarti kan. Akai heavy spin nempel satu. Dan kalau memang dia mau ngambil satu itu ke arah Baloy, coba dipikir dua kali deh. Karena Talk Boots bisa sempat untuk balikin minion Fury dan itu immune. Malah di counter setup. Tough Boots bakal jadi jawaban banget juga untuk Baxia dari Nile. Karena kita tahu ini headbutt-nya yang paling nyebelin buat Baxia. Dan sekali Baxia ke lock, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya bisa mengandalkan bagaimana shield yang dia miliki. Visions paling mau nggak mau. Satu sama. Sekarang poin yang dimiliki dari kedua belah pihak. Dan ingat, kali ini mereka akan berada di posisi yang cukup mulai menegangkan. Udah melewati 2 game, tandanya tersisa beberapa game saja untuk membawa ke game selanjutnya. Tapi gue percaya sih dengan Baxianya Nile, dia punya pattern yang sangat cepat loh. Emang sih bukan yang kalau ngomongin cepat dari jungle level 15-nya cepet ya. Kalau jungle tank enggak sih. Kayak dia udah level 12 secara pas dan objektifnya nggak ada yang miss. Menurut gue itu udah pattern yang bagus banget. Iya, yang penting adalah bagaimana early objektif yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Geek Farm. Terutama kalau kita melihat lagi dan lagi untuk XP lanernya, Luke versus Edward. Kayaknya nggak bakal ada solo kill untuk XP laner sekarang. Karena hero-nya tidak begitu memungkinkan kecuali kalau Edwardnya malah yang lebih galak permainannya di early game. Melihat dia juga membawakan satu emblem Master Assassin yang sekarang udah 7% teman-teman. Udah bukan 4% atau 5% lagi. Gue masih belum berani loh Bemen Khaled pakai emblem Assassin dasarnya. Wah ini sih berani banget loh berarti dari Edward. Ketika dia ingin 1v1 menangin match up melawan Luke karena udah 2 game, 2 kali dia kalah loh di laning. Iya, lapu-lapu lagi. Lapu-lapu. Yang laningnya gitulah level 4 baru bisa perang. Tapi balik lagi nih dengan sama-sama level 4 dari kedua jungle-nya. Kontes dari objektifnya. Selama Mino 4, harusnya masih bisa dikontes nanti dari Turtle ya. Oke, tapi lihat di arah top lane, Marky lebih memilih untuk mengamankan terlebih dahulu ke arah gerobaknya. Karena dalam kondisi yang tidak cukup baik-baik saja, kali ini Karinya punya power di early juga untuk 1 lawan 1. Dan sedangkan Marky sampai langsung ke Warrior Boots langsung tanpa ada hambatan sama sekali. Respect juga. Udah kayak Rayman loh, dia diem doang di depan situ. Gak ngapa-ngapain. Tapi Nile pun hadir, akhirnya Turtle bakal dikontes ya harusnya oleh mereka berdua. Oke, di kontes dan juga kalau ngelihat dari posisi dari Baloyski coba untuk dapetin level 4 terlebih dahulu. Gantian freeze lane-nya di tangan dari Luke. Karena mereka ingin para pasukan dari Blacklist International akan maju terlebih dahulu ke depan sana. Sensui kayaknya agak cukup kaget ketika melihat Aboy udah standby di arah bottom lane. Dan juga Edward hanya punya quicksand guard dan hampir saja terkena first blood. Sensui berhasil menyelamatkan posisi dari Edward dengan adanya heavy spin yang nampaknya ini menjadi sebuah jawaban untuk Nile masuk ke dalam. Masih ada another round di tangan dari Yue dan Sensui kali ini masih bisa diselamatkan di posisi yang tepat. Final Slash di saat yang tepat membuat para pasukan dari Blacklist International mereka masih selamat. Lihat. Akhirnya mereka terdorong dan melakukan objektivitas terlebih dahulu. Look, udah nggak ada lagi Final Slash. Tapi Purify Gaming berhasil di-combo dengan adanya Baloyski. Minon Fury kali ini dan langsung diloncatin oleh seorang Baloyski membuat Sensui terzoning out. Dan bahkan Nile menunggu momentum untuk Sensui masuk ke dalam sana. Wah ini bisa dipanis loh, levelnya menang. Ini bisa dipanis dan ini dia. Walaupun Retribution yang berhasil didapatkan, dibalikan kembali kanan karena Edward telah datang. Miscalculated dimiliki dari tim Geek Farm. Ya, Retribution dari Nile yang masih cooldown karena tadi Turtle-nya di-secure dengan Retribution dan lumayan memaksa memang. Tapi sayangnya kalkulasinya tadi sedikit kurang matang sehingga malah jadi rugi gak sih, We? Iya, ini rugi banget dari Nile-nya juga yang dimana dia harus mengulang momentum lagi untuk cycle. Tapi untuk sekarang kalau kita melihat dari Blacklist International yang setidaknya mereka mendinai dengan point kill. Aku tidak merasa ini bakal jadi keuntungan snowballing yang besar karena Baloyski-nya masih pegang kendali untuk teamfight besar kali ini. Hanya saja jangan mengulangi momentum yang seperti tadi karena efek blundernya akan sangat luar biasa. Apalagi kalau kita melihat dari Marky yang sekarang tanpa dia penjagaan, Marky tidak memiliki Purify. Sehingga ketika dia tidak menggunakan Purify, tidak menggunakan Tough Boots juga, escape skills-nya minim. Yue? Oke, Yue one last hit masih bisa selamat di depan sana. Bahkan dia pintar dia larinya ke arah Oheb supaya teamfight yang udah tidak diunggulkan oleh Blacklist kali ini bisa di cover oleh Oheb. Tapi di balik itu, di arah bottom lane, ternyata dengan Khalid yang full damage kemungkinan besar nantinya masih coba untuk melakukan one by one situation dengan Luke. Masalahnya Master Assassin gak menang, ini bahaya gak sih nanti Makanya. untuk kedepannya karena niat untuk membawa Master Assassin itu untuk memenangkan laning phase kan. Tapi kalau ketika kita melihat Luke-nya yang malah menangin laning phase, ini pertanda yang cukup buruk bagi Edward. Pemilihannya kayaknya kurang efisien. Makanya kan fighter kayak ada spell farm jadi bisa sama-sama sustain sama conclusive blast juga itu udah enak banget.
Tapi emang kuat juga sih Steel Leg Plate Warrior Boots, Be. Iya mau gimana lagi kan, Iya, iya. ketahan juga damage-nya. Clear minion menjadi sebuah jawaban di arah mid lane karena mereka akan berebut di arah turtle. Cuma posisinya Marky kali ini sedang tidak baik-baik saja. Kemungkinan besar dia harus melakukan clear di arah bottom lane bersama dengan ke arah Oheb. Switch telah dilakukan dan Luka di depan sana mencoba untuk menutup pergerakan dari Edward yang mau coba masuk ke dalam permainan dari tim Kickfam. One by one situation kembali coba dimanfaatkan Luka karena dia sadar dia menang kali ini. Makanya, dan oke, ke arah top lane, Nile. Oh Nile terperangkap tapi Raging Sandstorm berhasil menyelamatkan Edward. Nile kali ini dikolongin begitu saja. Membuat para pasukan dari Blacklist International, mereka tidak berhasil dicuri. 1 poin. Oke, 1v2 situation di area bottom lane cukup sulit kayaknya untuk Marky ketika kita melihat bagaimana dia yang sekarang jadi weak lane. Tapi nggak masalah harusnya, karena lagi dan lagi kita melihat bagaimana early rotation yang dimenangkan oleh Geekfam dengan pertukaran objektif Sensui. Di mana Retribution-nya selalu diunggulkan kali ini sepertinya harus bisa dibilang lebih sabar lagi karena lawannya Nile, bro. Ini Nile juga Retribution-nya nggak main. Oh, Balaski! Storm-nya berhasil mendapatkan 3, tapi Flicker langsung direspon begitu saja. Marky yang mau masuk lebih dalam terlebih dahulu, tapi Look! Thunder Slash-nya on point membuat para pasukan Blacklist International mereka para Poranda Edward. Terperangkap di depan sana, belum bisa di-take down. Heavy spin forward defensive, membuat Sensui tetap kehilangan 4 kawanannya. Wah. Menyelamatkan sedikit dari Blacklist International atas mid turretnya, tapi tidak bisa menyelamatkan kawan-kawanannya. Wow, Geekfam kembali mengamuk kali ini early game yang begitu manis bagi mereka. Ganti-gantian agro turretnya itu loh, Be. Dan lihat look-nya tuh tungguin dulu karena itu dalam keadaan freeze. Iya. Dari NetherRealm dia sabar dan itu cantik banget Ini- dari Geekfam. Bukan di Spear Storm, tapi ini di Spear Storm. Lihat, ketika di Spear Storm-nya masuk, belum hilang semua Profesor. Dan 4 final slash. Semuanya kegeser sama Luke. Displace yang dipaksa dilakukan oleh teman-teman dari Geekfam dan agro turret ini loh. Ini mid lane loh soalnya. Yes. Iya kan? Ini bakal penting banget dan tim fight-nya sekarang one-sided milik Geekfam. Oke, tapi dia memilih ke arah Shalbar. Renejai mempertahankan dirinya dari seorang Aboy. Holy Healing-nya masih Nyaris. mencoba menyelamatkan 1 nyawa terakhir dari Blacklist. Karena kalau tadi Holy Healing-nya masih cooldown, mungkin saja Renejai akan terkubur depan sana. 2 item, Marky. DHS Golden Staff. Ya memang sih kalau Golden selama nggak tumbang, itu udah akan kaya dengan sendirinya nanti. Itu Iya. akan kerasa juga dari itemnya. Dan Turtle ditukar Tart sepertinya. Apalagi kalau kita lihat di area mid lane. Kesulitan Sensui? juga buat Sensui untuk mendekati ke area Turtle. Apalagi setelah melihat Aboy yang sudah selesai dengan item-itemnya. Dan Blade Armor di tangan dari Nile. Ini bisa menjadi jawaban juga ketika nanti dia akan engage ke arah Oheb. Oke, Baloski mencoba agro, tapi Raging Sandstorm NetherRealm terlalu terburu-buru. Akhirnya kali ini trigger disiplinnya berhasil dipancing oleh Baloski dengan darahnya. Dia berhasil memancing trigger disiplin dari sosok seorang Yue. Nice bait pastinya. Tidak ada Netherrealm lagi. Midnya mungkin bisa dipaksa sedikit demi sedikit. Karena Farlane ada Cloud nih yang selalu bisa handle. Ya, dan masalah utamanya juga kalau kita lihat dari Sensui, dia kan udah punya Steel Leg Plates nih. Tapi item pertamanya adalah Radiant Armor. Dia lebih concern terhadap Aboy dengan slow effect DPS-nya. Tapi melupakan mungkin dengan Marky yang kali ini masih memegang bagaimana 1v1 dia melawan Edward yang dia udah tahu nih, Edwardnya nggak menangin lane. Jadi nggak akan ada masalah kalau seandainya dia yang pegangin lane jauhnya. Selagi ada satu space yang bisa dia ciptakan untuk farming, harusnya ini bakal menjadi satu tempat untuk Geekfam leading the gold sebelum nantinya Oheb akan lebih menggila. Apalagi udah punya Golden Staff by the way. Jangan sampai mereka terpancing. Walaupun mereka udah punya Golden Star, jangan sampai mereka terpancing kali ini posisinya dari Blacklist. Dan untungnya, Luka tahu akan hal itu. Dikeluarin dari kandangnya, Lim. Iya. Walaupun retreat tetap dipakai. Karena kondisinya memang next objektifnya juga masih lumayan lama kok. Masih 40 detikan. Dan ya balik lagi solusi dengan invasi jungle yang dilakukan oleh Geekfam. Ini susah banget, Blacklist gak nemu nih. Sejak Edwardnya belum bisa ngasih impact yang dahsyat, ya udah Geekfam akan selalu pegang tempo. Wah, Squid apalagi udah Squid dari tangan Aboy loh. Iya, ini akan menjadi salah satu solusi juga agar nantinya Holy Healing-nya tidak begitu efisien ketika terus-terusan diberikan ledakan dari pasif Angry Gloom. Oke, sakit memang damage-nya. Tapi masih ada Plexus di depan sana. Bahkan Dibalikin. Edward lihat yang dia Buset. dibalikin kembali keadaannya. Retribution menuju ke restoran Yue. Dan Raging Sandstorm sebuah jawaban untuk menyelamatkan dirinya. Dibandingkan dia harus hilang ketika neutral objektif akan muncul. Space juga nggak sih buat Marky di top lane? Setelah Aboy dan Nile yang bekerja sama hanya dengan pemecahan Retribution saja memberikan slow effect tambahan dan memicu Edward dengan ultimate Raging Sandstorm-nya. Karena itu juga lumayan berbahaya loh ketika nanti akan ada team fight besar. Makin damage terjadi, Sensui harus mundur ke arah belakang. Dan dia mempertahankan posisinya dengan heavy spin. Tapi dia udah nggak ada lagi posisi dari darah yang full. Dan kalau kita lihat di kilas balik dari Blacklist International, mereka masih mau memaksa tim fight karena Oheb standby.
mencoba untuk memakan Paloyski. Abai di depan sana ada Paloyski. Minon Fury berhasil mendapatkan double stun. Masih ada Red dikeluarkan membuat para pasukan dari tim Blacklist International. Mereka memaksa tim fight satu korban jiwa. Edward berhasil tergocek. Dikolongin oleh Aboy. Dan Edward kali ini gagal untuk selamat. Karena Finest Lens berhasil dan blast Edward from Marquez. Kali ini berhasil menyelamatkan dirinya mundur ke belakang. Dan para pasukan dari Blacklist International mereka juga nggak dapetin posisi Marquez. Kan motivation roar membuat Marquez selamat. Nyaris banget dan sekarang Purple Buff mulai dikuasai oleh Geek Fam Blacklist. Semakin kebingungan The Finest Finest Lens. Lens menunjukkan last match standing lock. Flicker with vengeance. Menusuk, menancap, menujam jantung Gold lane sih, jadi makanya pede banget Flicker ke depan. Yes. Jadi pertukaran yang cukup oke untuk kali ini. Ya, tapi kali ini dengan winning condition didapatkan oleh Geek Fam, mereka coba lagi dan lagi ingin mendapatkan base turret. Tapi ingat harus pelan-pelan karena masih ada Faramis dari UA dan itu akan menjadi malapetaka ketika timingnya tepat. Dan ingat ini adalah carry, jadi untuk urusan Lord harusnya cepat banget sih buat Oheb-nya itu sendiri. Apalagi dia udah selesai dengan Golden Staff. Oheb di depan sana langsung standby. Dia udah langsung membantu para pasukan dari tim Blacklist International untuk melakukan clear terhadap Lord. Tapi Sensui sedikit demi sedikit di-poking. Yue mencoba untuk menarik siapapun yang ada di depan sana. Tapi nampaknya Nile menabrak begitu saja. Sensui, speed masih tercancel begitu saja. Membuat Nile tumbang. Pertukaran antar para jungler. Tapi Oheb masuk lebih dalam lagi. Dan ingat Oheb kemudian flicker untuk kali ini. Marky mencari momentum. Blasting Duet menuju ke Edward. Tapi nampaknya tidak berimpact cukup tinggi. Karena Raging Sandstorm belum bisa dihentikan. Wah, ini satu persatu lagi nih, kembali maju dengan satu persatu. Dan so far, Blacklist International masih bisa ngedefense tanpa kehilangan base turret sama sekali. Iya, mereka malah mendapatkan 2 poin kill dan ini menjadi poin positif bagi Blacklist. Namun, Geek Fam makin lebih leading juga dengan Wind of Nature dari Marky. Gak bakal bisa di solo kill juga ketika nanti dia 1v1 melawan Edward di lane jauh. Tapi kalau kita lihat juga sedikit bagaimana pemilihan dari Black Eye Shield. Sepertinya Nile ingin memberikan attack speed slow reduction di sana. Agar nantinya serangan dari Oheb tidak begitu maksimal dengan menggunakan Dominance Ice. Jadi bukan stacking up dari life bane yang dicari. Tapi attack speed reduction-nya yang akan ditimbulkan menuju ke arah Kari. Emang serba salah sih kalau lawan Kari. Walaupun jungle memang gak enak pakai Domi. Itu gua bisa akuin jungle tank kurang enak main Domi. Iya, nggak ada penambah darah. Iya, kurang banget defense-nya kayak gak terlalu keras juga. Ya, tapi karena dibutuhkan, ya ini dia kebutuhan tim. Yang lebih penting daripada sekedar template item untuk dari para jungler tank. Dan ingat Edward belum terdeteksi posisinya. Dan bahkan di depan sana Nile menggunakan Retribution dan gagal untuk mendapatkan Orange Buff. Ada vision juga sih tadi. Dan tempo kembali diturunkan walaupun gold masih dipegang oleh Geek Fam. Next Lord ada di bagian bawah. Luke yang bisa pegang far lane-nya, harusnya Geek yang bisa pegang kendali lagi di next Lord-nya. Ini masalah team fight-nya sebenarnya tinggal gimana cara dari Geek Fam melakukan eksekusi all-in terhadap Lord-nya. Dengan wave minion yang mereka jalankan, apalagi Edward-nya show up di top lane. All-in mungkin adalah kunci yang penting di sini nih. Apalagi momentumnya Blacklist belum team fight berlima. Oke, Blacklist International kali ini mencoba untuk menabrak perimeter yang dimiliki oleh seorang Aboy dan juga Baloyski. Mencoba untuk melangkahi batas dari Blacklist International. Mereka membuat Sensui menjadi bait di depan sana. Karena belum ada posisi yang terlihat. Yue juga udah standby on position. Dan Flicker pun juga available untuk kali ini. Cuma yang harus mereka perhatikan adalah satu. Di mana Luke sudah datang menuju ke arah bottom lane. Membuat Blacklist International mereka sadarkan hal tersebut. Dan akhirnya mulai mengurangi teritorial yang udah nggak boleh dilewatin oleh mereka. Cuman solusi poke damage-nya masih ada Renege nih yang selalu bisa balikin the Final Slash. Slash bahkan dikeluarkan oleh seorang Sensui. Tapi following up damage yang dibuat. Tapi Paloyski stand pada persesat. Format start telah dikeluarkan. Menuju ke arah backline damage dari seorang Edward masih bisa diselamatkan. Tapi Paloyski ter-take down. Nile masih coba untuk menahan. Lord di depan sana seorang Terry. Apoy stand by position. Membuat para pasukan dari Blacklist International berhasil mengamankan Lord mereka. Team fight yang sangat manis tadi dipancing oleh tim Blacklist International. Sedikit demi sedikit Gold mulai ketarik lagi sama Blacklist dan dengan Lord yang kali ini bisa di-secure, Blacklist pegang sedikit keunggulan. Itu dia kunci jawaban dari Blacklist dengan membawakan Faramis Netherrealm yang menahan walaupun itu ada 5 atau 4 sekalipun orang yang terkena dengan ultimate dari Minon Fury. Baloyski tetap menjadi korban pertamanya. Dan kita udah lihat bagaimana ledakan damage dari Oheb setinggi itu untuk ke front line. Sehingga mungkin Geek Fam harus lebih berhati-hati ketika ingin all in ke arah Oheb. Kayaknya all in-nya nggak boleh setengah-setengah. Harus 5-5-nya jump in ke arah dari Oheb. Tapi deny team fight dari Edward yang tadi memenangkan Blacklist. Deny-nya bagus banget. Dia bikin dari tim Geek Fam gak bisa nge-following up para pasukan dari tim
Geek Farm. Dan akhirnya Baloiski harus menjadi korban. Bahkan dia udah mengeluarkan flicker, walaupun 4-man stun telah dikeluarkan di depan sana. Foreman stun yang dibalaskan dengan Holy Healing, dibalaskan juga dengan Nether Realm, membuat teman-teman dari Blacklist kali ini mendapatkan Lord dan bahkan mendorong karya bottom lane-nya. Oke, di depan sana para pasukan dari tim Blacklist International, mereka mencoba untuk semaksimal mungkin mendapatkan best turret dari Geek Farm. Tapi karena dengan keunggulan gold yang melimpah dari Geek Farm, akhirnya mereka harus sadar kalau inner turret 2 biji aja itu udah paling maksimal yang mereka bisa dapatkan. Makanya nih. Tapi yang gak buru-buru juga berarti hal positif juga loh. Goldnya yang tadi diunggulin sampai 6.000 lebih bahkan. Sekarang ditarik dan hampir dimenangin sama Blacklist. Artinya next fight-nya ini udah setara. Kedua tim ini punya item dan level yang sama-sama kuat. Bedanya adalah counter setup-nya dari Blacklist ini lebih enak, Be. Iya, mereka bawa Rafaela dan juga mereka bawa Faramis. Jadi untuk tim fight jangka panjangnya mereka punya banyak banget solusi. Entah itu untuk Final Slash, entah itu untuk mungkin Minion Fury juga. Dan bahkan sekedar untuk Blazing Duet. Apalagi untuk sekarang walaupun markinya 6 item. Tapi Marki juga harus lebih berhati-hati karena sepertinya Oheb sudah mempersiapkan senjata yang lebih tajam. Menuju ke arah Malefic Roar sepertinya. Atau sekalipun si Halberd itu adalah jawaban untuk Baloiski dengan Flask of DLC yang sudah di tangannya. Si Albert. Itu sih dia mau, gak usah si Albert aja semua, dia langsung jadi DJ Oheb. DJ Oheb. Kalau udah speedy light, cikiciu. Cuman ya tadi balik lagi bisa di counter sama Mino kan. Dengan motivation roar-nya di mode yang lagi Minion Fury. Tapi gue rasa ya di Lord sebelumnya memang kayaknya Balo ini tugasnya untuk ngebait aja sih. Ngebuka Netherrealm, ngebuka Heavy Spin. Itu memang tujuannya kayaknya. Karena kalau nggak mungkin dia buka duluan kan. Masalahnya tapi dia tidak bisa survive terlalu lama. Kecuali kalau seandainya Baloiski masih bisa survive setidaknya 3-5 detik setelah dia take down tadi pertama kali. Mungkin akan ada skenario teamfight yang berbeda. Karena target dari Blacklist-nya juga udah pasti bakal sedikit bingung. Entah mereka akan menuju ke arah dari AL atau bahkan mungkin Baloiski. Buset. BOD nih di tangan dari Edward. Jadi backline-nya bisa instan ya. Hati-hati itu untuk para pasukan dari Geek Farm. Karena mereka akan bertempur di arah Lord yang berikutnya. Lord yang ketiga kali ini para pasukan dari Blacklist dalam kondisi yang tidak under gold. Jangan lupakan itu. Dia 5-man stick terus loh. Dia nggak pernah misah sama sekali kecuali ya dari XP-nya paling. Jadi nggak ada celah juga buat Geek Farm nge-pick off siapapun. Dan ya battle di Lord Pit satu hal yang pasti Geek Fam. Mereka harus punya strategi yang lebih matang daripada sebelumnya. Karena yang sebelumnya nggak worth it. Oke, Rene Jay mungkin akan coba dipaksa di depan sana. Hampir saja melewati bus yang cukup berbahaya. Membuat para pasukan dari Blacklist International mereka standby on position. Ingat, under gold mereka berani. Apalagi dalam kondisi gold yang sama. Dan Aboy menjadi pilihan utama. Dengan ada posisi yang dipaksa menuju ke Luka. Final Slash-nya Luka harus disiapkan untuk menuju ke arah Netherrealm. Tapi kali ini lihat di depan sana. Berhasil mendapatkan double stun. Following tidak berhasil. Edward dengan flicker berhasil memporak-porandakan backline dari Geek Farm. Mereka kehilangan Baloiski bersama dengan Aboy dan 3 orang hilang. Ini bencana. Blacklist International berhasil mendapatkan Lord 4. Hilang tersisa Marki seorang diri. One last man standing. Wow, Geek Fam kehilangan kendali kali ini dan langsung mungkin strategi straight push yang bisa dijalankan oleh Blacklist bisa direalisasikan dengan baik. Lihat di arah bottom lane, best turret ini menjadi sebuah jawaban utama dari Oheb. Menahan damage semua yang diberikan oleh seorang Marky. Dan bahkan fokus ke pace-nya. Blacklist International berhasil mendapatkan game yang kedua. Membuat Geek Farm kali ini bergetar. Wow, membalikan keadaan sekarang Blacklist. Dengan keunggulan 2 poin mereka tampil begitu brilian counter setup yang belum bisa diselesaikan oleh teman-teman dari Geek Fam ini yang harus cepat-cepat dibenerin. Yes, dan kalau bisa kita lihat di mana posisi yang diberikan oleh para pasukan dari Blacklist. Edward kali ini kembali dengan permainan flankingnya Profesor KB. Lagi dan lagi, early game unggul tapi late gamenya selalu menjadi malapetaka. Keuntungan yang mereka dapatkan selalu di early game dari Geek Farm seolah langsung diberi terbalaskan dengan instan. Dan bahkan membuat kali ini Blacklist International ada dalam match point dan ini berbahaya. Tell me pretty lies.